Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Salero. Kali ini kita akan memasak rendang ayam. Nah, rendang ayam ini merupakan salah satu masakan tradisional di Minangkabau. Kali ini aku akan memasak rendang ayam basah. Ini sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Kalau aku lebih suka rendang basah daripada rendang kering, karena rasa kaldunya itu lebih berasa. Cuma kelemahannya kalau rendang basah itu lebih cepat basinya dan tidak awet untuk disimpan lama. Kalau teman-teman mau masak rendang kering juga bisa. Ini dimasaknya lebih lama lagi. Ikutin terus videonya ya. Bahan yang akan kita siapkan untuk bumbu halus ini ya. Nah, untuk daun-daunnya ini udah aku tulis di caption juga. Terus kemudian cabai merah halus, cabai rawit hijau. Nah, kemudian kita akan menambahkan rempah. Nah, ini ada keterangannya ya, takaran rempah yang akan kita gunakan. Kemudian kita menambahkan 2 liter santan, 1 ekor atau 1 kilogram ayam. Langkah pertama kita halusin dulu bumbu halusnya. Ini bisa menggunakan blender ataupun batu ulekan ya teman-teman. Aku di sini menggunakan batu ulekan supaya enzim dari bawang-bawangan ini lebih keluar dan rasanya jauh lebih gurih. Itu versi aku. Teman-teman juga bisa menggunakan blender untuk mempermudah, karena kalau dengan ulekan ini teksturnya akan lebih kasar seperti ini, tidak terlalu halus. Kalau blender kan pasti jauh lebih halus. Untuk lengkuas itu nanti digeprek aja ya teman-teman, karena lengkuas itu teksturnya kasar dan agak susah halusnya. Oke, ini udah halus, kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita akan sangrai dulu rempah-rempah ini. Ini sebagai salah satu kunci untuk memasak rendang jika menggunakan bumbu utuh seperti ini. Nah, cukup seperti ini, agak lebih kering, terus kita haluskan. Bisa menggunakan batu ulekan ataupun blender. Oke, ini udah cukup. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita akan geprek serehnya. 2 atau 3 batang serai ya, tergantung ukuran. Kalau ukurannya lebih kecil kita bisa menggunakan 3 batang serai. Terus kemudian kita akan haluskan lagi cabai rawit hijau. Ini untuk menambah tekstur atau rasa pedas dari rendang itu sendiri ya. Oke, ini udah halus, cukup halus ya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini udah semua ya teman-teman, bumbu halus yang nanti akan kita gunakan untuk memasak rendang ayam. Nah, langkah selanjutnya kita akan sangrai 1 buah kelapa. Ini juga sebagai salah satu kunci kenapa rasa rendang ayam itu jauh lebih gurih, karena kita akan menambahkan sangrai dari kelapa parut. Kita sangrai sampai warnanya berwarna kecoklatan. Terus nanti jika udah coklat, nah kira-kira seperti ini ya teman-teman, udah coklat, diaduk terus, diaduk-aduk terus dengan api kecil. Nah, kalau udah matang seperti itu, kita bisa haluskan. Baiknya menggunakan ulekan untuk ini. Ini akan kita ulek sampai benar-benar halus dan mengeluarkan minyak.
kelapa sangrai ini merupakan salah satu rahasia dari memasak rendang ayam. Nah, ini akan kita gunakan tidak terlalu banyak, cukup 2-3 sendok sangrai dari kelapa parut. Ini kita ulek sampai benar-benar halus ya teman-teman. Ya, ini udah mulai halus. Ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk nanti akan kita masukkan ke dalam rendang. Sangrai rendang ini jangan sampai gosong ya teman-teman. Dimasaknya dengan api kecil aja. Nah, ini diuleknya sampai halus. Langkah selanjutnya kita akan mulai memasak rendang. Pertama kita akan tumis terlebih dahulu bumbu-bumbu yang tadi udah kita halusin, seperti bawang merah, bawang putih, jahe. Terus kemudian kita akan menambahkan cabai merah yang halus, kurang lebih 1 sendok sampai 1 ons. Kalau teman-teman sukanya pedas boleh ditambahin. Terus tambahin lagi rawit yang udah dihalusin. Kemudian setelah ini kita bisa menambahkan rempah yang tadi udah dihalusin. Ini aku ngulek rempahnya nggak terlalu halus, nggak apa-apa. Terus kita tambahkan semua daun-daun mulai dari serai, salam, daun kunyit sama daun jeruk. Nah, jika bumbunya udah mengeluarkan aroma wangi, itu kita udah bisa menambahkan santan ya. 2 liter santan di sini ya aku gunakan. Usahakan menggunakan santan asli ya teman-teman, jangan santan kemasan. Karena untuk membuat rendang itu kita butuh tekstur rasa yang otentik. Dan itu bisa kita dapetin dari santan asli dari kelapanya itu sendiri. Oke, ini akan kita aduk terus sampai mendidih dan akan kental seperti ini. Nah, kalau tekstur dari bumbunya udah kental seperti ini, ayam udah bisa kita masukin. Beda dengan memasak rendang daging. Kalau rendang ayam masuknya itu belakangan, karena ayam itu teksturnya lebih lembut dan gampang hancur. Ya, lanjut kita aduk-aduk kembali sampai mengering dan bertahap ya. Kalau memasak rendang itu mulai dari prosesnya menjadi gulai ayam, terus menjadi kalio, terus baru tahap terakhir itu dia akan menjadi rendang. Oke, ini udah mendidih. Nah, ini tekstur seperti tekstur kalio ya teman-teman. Ini kalio, kita akan masak terus. Nah, ini udah mulai mengeluarkan minyak. Setelah ini kita bisa menambahkan sangrai dari kelapa parut tadi. Fungsinya itu untuk menambah cita rasa gurih, terus dari tekstur dan bentuk tampilannya juga akan lebih enak dilihat. Ini udah kelihatan makin mengental ya teman-teman. Kita udah bisa menambahkan 2 sendok penuh sangrai dari kelapa parut tadi. Nah, ini akan jauh lebih enak rendang ayamnya teman-teman. Teman-teman bisa nyobain di rumah. Nah, ini akan kita masak sampai setengah kering ya, karena memang aku seleranya lebih suka rendang basah daripada rendang kering. Kalau menurutku sih rendang kering itu lebih seret aja gitu. Jadi aku selalu memasak rendangnya rendang basah. Walaupun nggak awet, cuman dari segi rasa itu aku lebih bisa dapetin rasa kaldu dari ayam itu. Oke teman-teman, jangan lupa cek rasa. Jika dirasa kurang asin, boleh ditambahin garam. Kebetulan aku menggunakan cabai merah yang halus itu udah ditambahin garam ya teman-teman.
Nah, ini udah hampir matang. Sebagai pilihan teman-teman aja. Untuk rendang itu pilihan selera masing-masing. Bisa rendang kering ataupun rendang basah. Kalau aku ini cukup ya. Nah, ini udah bisa kita sajikan. Oke, dan kita bisa langsung plating. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Untuk tahu update video kami, jangan lupa klik tombol loncengnya ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa tinggalin komen, kritik, dan sarannya ya teman-teman. Ini sangat bermanfaat untuk membangun channel kami. Selamat mencoba teman-teman.